Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Yusal Sabila, NPM 212121062 dari kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai citra perempuan dalam novel Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur. Sinopsis novel ini menceritakan gadis pantai yang berasal dari kampung nelayan di pesisir utara Jawa Tengah, Kabupaten Rembang. Ia merupakan gadis yang memiliki tubuh kecil, mungil, kulit kuning langsat, mata agak sipit, dan hidung ala kadarnya. Kehidupan sehari-harinya yaitu mengangkat jala, menumbuk udang kering, serta menjemur ikan. Pada suatu hari, kehidupan yang dijalaninya berubah drastis karena ia dijodohkan dengan Bendoro atau seorang penguasa wilayah setempat di mana pada saat dijodohkan gadis pantai masih berumur 14 tahun. Setelah dinikahkan dengan Bendoro, gadis pantai, emak dan bapak kemudian tinggal di rumah Bendoro yang sangat besar. Sangat berbeda dengan rumahnya di pesisir pantai. Selanjutnya, unsur intrinsik pada novel ini, yang pertama ada tema. Tema pada novel Gadis Pantai yaitu kritik pada feodalisme atau sistem sosial yang memberikan kekuasaan yang besar atau mengagung-agungkan jabatan atau pangkat golongan bangsawan di Jawa dan merendahkan masyarakat golongan bawah yang diperlakukan tak berperi kemanusiaan. Yang kedua, alur yang digunakan yaitu alur maju karena novel ini menceritakan dari awal ketika gadis pantai tinggal di kampung nelayan, kemudian dibawa ke rumah Bendoro, menikah, hamil, hingga melahirkan. Yang ketiga, latar tempat, yaitu di pesisir pantai, di rumah Bendoro, di perahu, di rumah kepala desa, di dokar, dan rumah gadis pantai, serta memiliki latar suasana yang menegangkan, mengharukan, bahagia, dan lain sebagainya. Latar waktu yaitu pagi, siang, sore, dan malam hari. Kemudian yang keempat, tokoh dan penokohan. Tokoh utamanya yaitu gadis pantai, memiliki sifat polos, cantik, penurut. Bendoro senang berganti-ganti istri, pelayan atau bujang, penokannya melayani gadis pantai dengan sabar dan setia. Bapak itu pekerja keras, emas sabar dan penyayang, Mardina licik, dan Mardianto sama licik. Gaya bahasa yang digunakan yaitu bahasa campuran, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Sudut pandang yang digunakan yaitu sudut pandang orang ketiga, yaitu serba tahu. Yang terakhir, amanat yang ingin disampaikan yaitu jangan pernah membeda-bedakan orang berdasarkan status sosial yang ada, karena semua orang memiliki hak yang sama. Selanjutnya, kaitan angkatan 566 dengan novel Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur. Sastra angkatan 50 dilatar belakangi oleh keadaan Indonesia yang pada saat itu mengalami perubahan yang cukup drastis, yakni dari transisi penjajahan berdarah menuju ke kemerdekaan cemerlang. Tentunya suasana tersebut para sastrawan mulai memikirkan ciri khas sastra pada angkatan 50, 60-an dan masalah kebudayaan yang sedang dialami Indonesia untuk membedakannya dari angkatan sastra sebelumnya. Para sastrawan juga mulai mencari bahan-bahan yang merujuk pada kebudayaan Indonesia yang murni dan membebaskannya dari pengaruh budaya asing setelah penjajahan. Menurut para ahli sastra, novel ini termasuk pada periodisasi sastra angkatan 5066 karena novel ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tahun terbit novel ini yaitu pada tahun 1965. Yang kedua, tidak menceritakan tentang perang, melainkan menceritakan tentang hidup yang penuh penderitaan seperti yang dialami oleh gadis pantai yang dijodohkan dan harus menikah dengan Bendoro, di mana pada saat itu gadis pantai masih berumur 14 tahun. Selain itu, 3 tahun menikah, gadis pantai diceraikan oleh Bendoro berujung pergi ke kota Blora dan tidak kembali ke kampungnya lagi. Yang keempat, menceritakan tentang sebuah keluarga yang tinggal di pinggiran pantai daerah Rembang, termasuk ke dalam ciri karya sastra angkatan 5066 karena memunculkan latar kehidupan di suatu daerah atau pedesaan. Yang keempat, menggambarkan kehidupan sehari-hari gadis pantai sebagai seorang istri Bendoro. Yang kelima, mengangkat masalah sosial, terutama masalah kesetaraan dan ketidakadilan gender perempuan dalam kehidupan seperti yang dialami oleh gadis pantai. Kemudian, ulasan novel Gadis Pantai.
Kelebihan novel Gadis Pantai yaitu alur cerita yang disajikan sangat menarik. Selain itu, dalam novel ini juga membahas bagaimana kehidupan bangsawan di zaman tersebut sehingga kita dapat mengetahui kehidupan seorang priai pada masa penjajahan Belanda yang mungkin tidak kita ketahui. Yang kedua yaitu kemudian buku ini juga membahas tentang feodalisme Jawa yang tidak memiliki adab dan jiwa dalam kemanusiaan. Kelemahan novel Gadis Pantai yaitu terdapat istilah-istilah bahasa Jawa yang kurang dimengerti. Novel ini juga memiliki ending atau akhir yang gantung karena tidak dijelaskan kehidupan gadis pantai berakhir bahagia atau sebaliknya. Selain itu, kalimat yang digunakan terlalu monoton sehingga pembaca akan merasa ngantuk pada saat membaca. Selanjutnya, kritik sastra pada novel Gadis Pantai karya Pramudi Anantatur. Menurut Sugihastuti, citra adalah dapat berupa gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi atau kesan mental, visual yang ditimbulkan oleh sebuah kata, frase, atau kalimat, dan citra wanita menurut Sugihastuti adalah semua wujud gambaran mental spiritual dan tingkah laku keseharian yang terekspresi oleh wanita. Merupakan unsur dasar yang khas dalam karya prosa dan puisi. Sedangkan stereotip tradisional masih menandai citra sosial wanita, antara lain ditunjukkan oleh superioritas pria. Peran wanita terbatas pada peran yang ditentukan oleh alam kepadanya. Pekerjaan-pekerjaan terbatas pada pekerjaan yang didasarkan atas perbedaan seks yang diatur oleh alam dan yang pantas dijalani wanita. Sekalipun demikian, yang terjadi sebenarnya bahwa citra wanita dalam aspek masyarakat itu tercipta karena proses lingkungan. Nah, pengarang di sini mengungkapkan keadaan emosi, ide, gagasan dalam novel yang terjadi kesenjangan sosial antara perjuangan golongan kelas atas dan kelas bawah. Novel ini menggambarkan cerminan perjuangan golongan kelas bawah oleh tokoh gadis pantai agar tidak lagi ada masyarakat yang berkelas-kelas. Novel ini mencerminkan kenyataan sosial pada masa itu di Jawa. Dari novel Gadis Pantai, terdapat unsur sosial budaya yang melatar belakangi penciptaannya, yaitu tentang sistem sosial dalam budaya masyarakat Jawa pada masa novel ini ditulis. Golongan priai yang digambarkan oleh Bendoro yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan kebanyakan mereka hidup berkecukupan seperti pada dialog. Ya, orang kebanyakan seperti saya inilah bekerja berat tapi makan pun hampir tidak. Gadis Pantai tahun 1987 halaman 39 dan pada cuplikan dialog. Bagi orang sudah tua seperti saya ini, siapa yang beri makan di sana? Semua pada hidup susah. Gadis Pantai 1987 halaman 40. Kemudian pada cuplikan berikut ini. Tambah mulia seseorang mas nganten, tambah tak perlu ia kerja. Hanya orang kebanyakan yang kerja. Gadis Pantai 1987 halaman 52. Priai berhak mengatur kehidupan golongan kelas bawah dan harus diperlakukan seolah seorang raja oleh para kelas rendah seperti dirinya. Seperti pada cuplikan berikut. Pada aku ini, mas nganten tak boleh sebut diri saya. Itu kata hina bagi penyebut di hadapan dan untuk mas nganten. Gadis Pantai 1987 halaman 15. Dapat terlihat bahwa priai itu selalu merasa lebih tinggi dan berhak mengatur golongan kelas bawah begitu saja. Jika seorang priai menikah dari gadis yang lebih rendah, maka gadis itu belum jadi istri sahnya. Priai itu masih dianggap jaka jika belum menikah dengan wanita yang sederajat. Dan citra perempuan pada novel Gadis Pantai yaitu yang pertama, perjodohan gadis pantai secara paksa untuk dijadikan istri Bendoro. Yang kedua, gadis pantai hanya dijadikan objek kepuasan semata. Yang ketiga, Bendoro tidak mengakui gadis pantai sebagai istrinya dan tidak mau menerima anaknya karena ia hanya menginginkan anak laki-laki. Yang keempat, gadis pantai diceraikan oleh Bendoro dan diberikan uang pesangon seolah-olah gadis pantai adalah sebuah barang yang bisa dibeli oleh uang. Nah, kesimpulan dari novel ini,
Pramudia Anantatur tidak hanya mengajak para pembaca untuk kembali belajar sejarah bangsa, namun juga mengajak para pembaca untuk melakukan refleksi terhadap kehidupan sosial saat ini dan melatih kepekaan sosial para pembaca dengan memastikan bahwa tidak ada gadis pantai lainnya saat ini. Konflik-konflik yang dibangun pengarang dalam cerita sangat tajam mengkritik adanya kesenjangan kelas sosial kala itu. Orang-orang dengan kelas sosial tinggi akan menindas orang yang kelas sosialnya lebih rendah. Fenomena ini sesuai dengan latar waktu yang dipilih pengarang, yaitu pada saat pemerintahan kolonial Belanda. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.